Oi, 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 oi. Fire, cyber, fiber. Ba, cha, cha. Tora, hey, Jinzo, Seri, Ama, Seno, Kase, Tobi, Jokyo. J, K, D, 48. Lagu apa nih? Lagu apa nih? Magic Hour, Magic Hour, baju Magic Hour itu Magic Hour gak sih guys? Magic Hour gak sih? Hening banget cok. Yes, Magic Hour. Let's go Magic Hour. Pertama kali nih guys Magic Hour. Magic Hour perform di atas panggung kita guys. Let's go. Magic Hour guys. Anjing ngelap amat cok. Bukan pakai Seifuku Kirito guys. Sak. Suara gede dong. Anjing lu nontonnya di channel JKT sendiri dah anjing. Gak ada channel guys, gue gak tau channel guys. Ingin ku melayang di angkasa bebas tanpa sayang, menari di panggung langit cakrawala, penuh keajaiban dari matamu. Just open your eyes, see the sky so Woi, gak boleh ngerekam kocak, itu pada ngerekam jing. menyeberang pelangi, warna-warni melodi di Ujung pagi, keajaiban kehidupan bibirmu. Just close your eyes, believe your heart, the magic will find you. Nah inilah saatnya kita melihat dance-nya guys. Masih hening guys ya, orang belum tahu mau ngechat gimana atau Gelap malam yang panjang pun berganti pagi. anjing sampai jatuh-jatuh gitu loh. Ini bersemi indahnya dunia. Charlotte, Charlotte. Ku take me fly away. Ya dong, kamera satu aja dong. Jangan bikin ribut guys. Ingin ku melayang di angkasa bebas tanpa sayang, penuh keajaiban kecil matamu. Just open your eyes, see the sky so bright. Ku genggam tanganmu dan menyeberang pelangi, warna-warni melodi di ujung pagi, penuh Keajaiban yang kami bibirmu. Just close your eyes, believe your heart. Ngapa udah mati-mati mulu anjing. Lagunya mulai enak ya bang. Enak lagunya guys. Enak lagunya. Cuman minusnya menurut gua adalah ini lagunya sebentar banget coy. Ini harusnya masih bisa ditambahin lagi nggak sih guys? Ah, waiting room ya? Waiting room kan? Nah. Waiting room kan? Waiting room anjing, ingat gue nih. EKB nih. Berapa lama aku sudah dibuat menunggu, entah berapa lama. Nih gen, kalau dilihat bentuknya sih gen 12 ya, itu Levi tinggi banget guys. Terasa dingin. Betul waiting room. Yes, waiting room bro. Bersama teman-teman yang gelisah, yang namanya tak kunjung dipanggil. Dari tempat di balik pintu ini terdengar riuhnya tepuk tangan. Kakak-kakak yang diriku kagumi tak
Na 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 na. Na 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 na. Suatu hari di Na 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 tempat na itu, na. Na 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 na. impian yang terus kulihat Na sekarang na ada na di na na depanku. na. Suatu hari di tempat itu, sesulit atau Na 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 na. terus kuletakkan tanganku untuk menjadi Bang Basis Kapitan, lu sekali lagi ngetiknya itu gua ban ya Thomas ya. Gua nggak tahu channel ini guys. Tapi lagu ini sebelumnya memang udah ada di JKT kan guys. Ada di Believe ya? Oh, di Believe ya. Suatu hari di tempat Na itu, na 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 na. Na 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 na. Woi, Naila mana? Naila, Cok. Naila mana, Cok? Naila. Naira mana Naira, guys? jalanku, tujuan itu tetap sama, menjadi bintang terang satu-satu. Oh iya, lagi perform. Iya, maksud gue yang di atas panggung mana Nairanya? Wow, wow, yeah. Yeay. Itu Naira kocak di tengah tuh. Itu Naira di tengah tuh. Malu-malu lollipopku, Anjing. membayangkan dirimu Cece kah? Cece. senyum sampai jadi malu sendiri. Malu-malu lollipopku, jika kau mencoba rasa hatiku, lebih dari semua permen pasti akan terasa sangat manis. Malu-malu lollipopku, lollipopku, di sekolah itu memang Let's go Cece. Hani kami lollipop, malu-malu lollipop. yang biasa saja menjadi terlihat keren. Pada awalnya kukira hanya isi belaka, ternyata diriku yang salah sangka. Kan tetapi di kursi belakang kau menatap keluar, wajah sampingmu yang indah. Mengapa sampai sekarang Ini yang dibawain next lagu of Air kah? Kayaknya enggak deh. Enggak banyak yang tahu lagu ini nih guys. New Era banyak nggak tahu lagu ini guys. Na 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 na. Rasa sayang yang amat besar dari dalam saku celana. Tiba-tiba lollipopku. Bayangin yang kalau pengumuman bukan Melody tapi Sunny. Kenapa heran, kan memang Sunny ada di meet and greet ini. Kan memang ada Sunny di sini. Anjing, kok rusuh gitu guys anjir. Ini soundnya kenapa rusuh gitu anjir? Damn! Audio di dalam anjing. POV penonton anjing. Bang Jabir. Ini suara venue Bang Jabir. Jadi gini rasa di SBSD, iya cuy. Sama. Let's go. Teruskan. Kasato Bijoko. Jaja. Paibo. Waipa. Uria, oi.
Yosai Kuzo Taiga Fire Cyber Fiber Cyber Fiber Jaja BC Yo Seno Josetsu Kawaii Cece boleh makan anjing kesendak cok. Iya biar channel kedengaran guys. Seperti biasanya padi di mataku, lihat baik-baik seberang pasir lampun. Anjing, tahun lalu yang bawain ini Ella cuy, sekarang Cece cuy. Adik-adik gua senternya guys. Entah mengapa air mataku. Gedein dong volumenya Bangkul. Itu telinga lu aja yang budek katanya. Bangsat udah segede ini minta gedein lagi anjing. Lagu trainee banget sih. Lihat baik-baik. Wah, anjing ada wah-wah-wahnya gak sih guys? Ada wah-wah-wahnya anjing. Masih belum nyala, udah nyala guys, cuman ini longgar kayaknya guys. Tuh, digoyang dikit, ini dia. Tai kotoga arundayo, yapari michi wa kawaii yo, suki suki dai suki yapari suki, yato mitsuke taoi mesama, ureta umareta kitari yo, sore ga mija dea otame, ore wa isho ni jinsei ayomu, sekai de ichi wa aishiteru. Aishiteru. Ada yang teriak Cisani tadi tuh guys. Let's go. Anjing ada. Oh ada pianya anjing. Anjing ada pianya cok. Siapa yang teriak Cisani dia anjing? Ini dia saatnya guys. Pia di surga anjing mulutnya ya. Pianya di langit coy. Pia gua temanin aja nanti di sini Pia guys. Pia di surga anjing. Langit biru cinta Open mic dong ini guys. Sumpah Pia ngapain guys? Geser dikit Ella, Pia nggak kelihatan. Iya Pia kurang ke kanan di sini nih harusnya Pia nih. Wah guys sederhana tapi kok Kojon nggak suka. Gue temenin Pia deh guys, udah, gue temenin ya.
Gue temenin guys. Biar dia nggak kesepian coy. Cium Pia bang. Nah. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Ayo Pia. Ayo Pia. Cinta searah. Oh iya, Pianya gak ada mic ini, Pia mic-nya. Nih. Woi, udah nikmati dulu performnya guys. Gak megang-megang Ella, cok. Gua nemenin Pia di sini, guys. Nih Pia kawan gua nih tuh. Gua nemenin Pia, guys. Tangan lu nutupin dia. Oh iya, sorry. Oh ya, orang ngayunin lightstick ya? Bukan dipukul kocak lightstick. Anjing serba salah dah. Bukan dipukul. Mantap. Nice. Weh, udah jangan laporin ke Koko John, kocak, dibunuh ntar gua sama Koko John. Save Pia anjing. Anjing flying. Cosmos ada sih. Bro, flying get, bro. Na. Furage guys. Let's go Furage anjing. Woo! Kira-kira yo sama Itayoga. Event kapan bang? Event saat ini juga guys. Event kapan ente tanya? Event saat ini juga, detik ini juga. Malah orang Batak enggak. Anjir, event modal OFC World parah. World Anda bilang, Anda nggak akan bilang World sampai Anda lihat antriannya gimana guys. Nah. Berapa resolusi YouTube-nya itu, Bang? Guys, ini udah paling HD, guys. Udah 1080, guys. Udah 1080 ini. Oh, udah HD, guys. Guys, kalian tuh ngoceh-ngoceh. Emang dari JKT-nya, guys. Birat kayak gue yang ngatur, anjing. Dari JKT emang udah kayak gitu, cok. Apalagi ini live.
Baru tadi turun Banggul. Udah nonton di JKT-nya aja guys. Tidak usah marah-marah guys, nonton di JKT aja ya. Mahadaya Cinta. Mahadaya Cinta. Mahadaya Cinta. Ini dia guys. Nah ini banyak protes kagak usah nonton sini guys, nonton di JKT-nya aja udah. Yang nonton sini nggak ada uang, nggak juga guys. Yang nonton di JKT juga gratis kok. Allahu Akbar. DSR ada bang. Jing guys udah pindah ke sini aja kalian guys. Nih gue kasih linknya guys. Tuh gue kasih linknya anjing, udah nonton situ aja udah. Nih gue pin nonton sini aja udah nih. Kita nonton situ aja udah. Nonton gratis juga anjing dari JKT juga. Orang mau ngecen ya anjing ya. Nontonnya di JKT anjing. Kalau kayak gini jadi magic hour guys. Mahadaya Cinta, Mahadaya Cinta, Mahadaya Cinta, Mahadaya Cinta. Damn, dicium-cium gak tuh guys? Let's go lagu berikutnya. Yosai Kudon. All member guys. Ayo lagu apa ayo? Lagu apa ayo? Lagu apa ayo? Gue juga nggak tahu sih lagu apa guys. New Era nggak tahu guys. Nggak tahu gue Mas Rob. Lah beda lagi anjing soundnya. Haru Ichiban ga Fukukoro. Na 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 na. Awal-awalnya nggak tahu ya. Iya, udah ref baru tahu ya.
Na 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 na. Na 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 na. Ganti lagu Bang Gul. Na 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 na. Lo beli harga apanya? Harga apaan? Harga apaan? Bangkul skip lagu ini. Bangkul telepon Teh Melody suruh close up kameranya. Jangan, kocaknya lagi sibuk di belakang. Kelly nggak ada Bangkul. Oh iya ya, mana Kelly guys? Oh nanya lightstick, nggak tahu gue dibeliin Hyung guys. Longgar ini gua rasa nih dekat bagian baterainya. Ini dia guys. Selamat malam semuanya. Malam. Saya Melody Laksani, General Manager Teater JKT48. Malam ini ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Nah ini dia nih. Yang pertama, kita semua telah mendengar informasi bahwa para trainee akan membawakan salah satu setlist legendaris JKT48, Oke. yaitu Pajama Drive. Kan itu pengumuman yang udah nggak sih? Pengumuman yang udah nggak sih guys? Kan itu yang udah diumumin nggak sih? Mengenai hal itu, dengan senang hati, kami ingin mengumumkan bahwa Sonichi Setlist Pajama Oh, Drive tanggalnya. oleh trainee JKT48 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Yeay. Eli tidak terlalu terlihat excited ya. Eli tidak peduli guys. Eli udah malas. Eli udah malas guys. Dan penjualan tiketnya akan kami umumkan Eli sudah lelah. melalui media sosial JKT48. Jadi mohon dukungannya untuk para trainee. Udah lelah guys. Terlihat tidak peduli ya. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2024 yang lalu, kita semua telah merayakan kelulusan Shani sebagai member dan juga kapten JKT48. Ah, ini pengumuman kapten nih guys. Dengan kondisi JKT48 saat ini, pihak manajemen merasa bahwa perlu adanya sosok pemimpin. Kapten baru, kapten baru. Kapten baru. Gita gak sih? Gita gak sih? Siapa guys? Siapa guys? Siapa guys? Shh. Siapa guys? Membernya guys? Siapa nih guys? Eli kah? Eli kah? Panik gitu Eli guys. Eli kah? Gracia sih. Pihak manajemen berasa bahwa perlu adanya sosok pemimpin yang Gracia sih. menyatukan seluruh member yang juga memiliki passion dan mimpi yang kuat untuk JKT48. Pada hari ini, kami ingin mengumumkan member yang akan menjadi kapten JKT48. Kalau menurut oddsnya Gita ya paling tinggi ya. Tapi secara normatif Olah. Dan kapten dari JKT48 Kalau menurut gue sih Gracia ya. adalah Gracia gak sih? Gracia sih. Gracia.
Ya kan? Kan benar kan? Nggak mungkin guys, Gen 3 masih ada Gen 3. Masih ada Gen 3, nggak mungkin dikasih gen di bawah itu guys. Tapi gue tanpa kameramen, sebelum kameramen gue udah ngomong gak dia. Udah, kalau menurut gue kayak gitu guys, dari awal Gracia. Karena Fanny itu nggak mungkin, Fanny itu sibuk di Thailand juga guys. Jadi Gracia lah. Gracia, boleh melangkah sedikit ke depan? Siapa yang marah Freya nggak jadi kapten guys? Kira-kira apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada seluruh fans dan member JKT48 sebagai kapten baru JKT48? Harusnya sih nggak ada wakil ya. Emang perlu ada wakil ini guys? Halo semuanya. Jujur ini benar-benar sesuatu hal yang cukup mengagetkan buat saya sendiri. Oh, masa iya kaget? Masa iya nggak dikasih tahu dulu? Sebelumnya terima kasih banyak kepada JKT48 Operational Team yang sudah mempercayakan sebuah opportunity yang besar kepada aku sebagai member JKT48 generasi 3 yang sudah 10 tahun ada di JKT48. Terima kasih banyak. Karir kah guys? Karir kah kaget ya guys? Terima kasih banyak juga. Woi, orang lagi pengumuman kocak. Semoga dengan adanya Apa sih anjing? Apa sih anjing yang nobar? Anjing, bacot banget dah. Bangsat disuruh VAR anjing. ya, terima kasih. Oh itu tadi pelindung Pia guys. Pelindung Pia anjing. Kamu dapat menjalankan tugas dengan baik dan membawa impact positif bagi internal maupun eksternal JKT48. Selamat bertugas. Terima kasih. Pelindung Pia cok. Gue kira Kokojon dong pelindung Pia guys. Yang selanjutnya, JKT48 saat ini mendapat banyak sekali dukungan dari seluruh fans. Baik yang sudah dari awal maupun yang baru-baru ini pun mendukung. Dan hal ini juga menambah pula banyaknya aktivitas dan tujuan yang ingin JKT48 raih ke depannya. Untuk itu, JKT48 membutuhkan satu sosok yang dapat berperan untuk membantu Wah, wakap. JKT48 semakin Wakap guys. Wakap guys. Wakap gak sih? yang telah mengenal JKT48 dengan sangat baik dan memahami keseluruhan dari JKT48. Kalau ini baru Gita. Kalau ini baru Gita. Biar Gita dipersiapkan untuk next captain gak sih guys? Inilah Wakil General Manager Teater JKT48. Wakil General Manager anjing. Sani. Woi, bukan General Manager anjing. General Manager Teater, GM Teater anjing. Wakil GM cok, bukan wakil kapten. Wakil kapten gak butuh cok. Sani sih. Shani. Let's go. Yo, Delonix gak jadi grade. Yeay. Ah, berarti ini Teh Melody mau naik jabatan nih guys. Kalau kayak gitu guys. Yeay. Yeay. Yang senang guys, jangan lupa like dulu guys ya. Ini like-nya masih 200 guys. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys kalau senang guys. Cesane. Oke, di samping Senang sih gua. Shani yang akan menjadi Wakil General Manager Teater JKT48. Cocok sih.
cocok. Oke, silakan Shani ada yang mau disampaikan dan harapannya untuk JKT48. Buat pertama-tama untuk JKT48 dan tim manajemen, terima kasih banyak atas kepercayaan dan kesempatan yang udah diberikan untuk aku. Bukan suatu hal yang mudah untuk memutuskan, cuma Makan tuh BAAE dari Hongkong anjing. JKT48 yang sudah 10 tahun juga, dan sekarang mungkin sudah saatnya untuk aku membantu JKT48 dari internalnya. Jadi, Udah BAAE cowok aja udah. ya, pokoknya sampai kapanpun kalau misalnya JKT48 ada bantuan, pasti aku akan sangat senang sekali untuk membantu. Jadi untuk semuanya juga mohon bantuannya. Pie gimmick Shani jadi BAAE ya elah. Pie. Oke, terima kasih Shani. Semoga kita dapat bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi JKT48 dan seluruh fans yang mendukung sampai saat ini. Semuanya Berarti- mohon bantuannya. Berarti ada gimmick guys. Gimmick telepon Cisani. Iya. Oke, selanjutnya lagi. Oh, banyak banget guys. Wah, tapi nggak kebayang nggak sih guys kalian? Teater JKT48 telah menjadi tempat yang memberikan semangat Bentar. dan harapan bagi banyak orang. Tapi saat ini tentu kita merasakan adanya keterbatasan dari sisi kapasitas dan juga Oh, lokasi. renov kah? Renov kah teater? Pindah teater kah? Sehingga masih belum banyak orang yang bisa merasakan dan Nambah- menikmati energi dari teater JKT48. Nambah kapasitas kah? Dan oleh karena itu, kami juga ingin membawa energi dan juga experience dari teater JKT48 tersebut keluar Jakarta. Oh, keluar Jakarta. Makasih ya ganteng. Wow, Pudelton Pudelton. baru saja mengirimkan energi 50.000. Bentar. Fix Sani Tur kah? Mitra sama Ko William Utomo. Jangan keluar Jakarta dong, keluar Jawa. Di tahun 2024 ini, JKT48 akan mengadakan pertunjukan teater JKT48 sementara. Oh, sementara cuy. Kota yang dituju adalah Alah Surabaya nggak sih? Kalau nggak Jogja. Surabaya dan Jogja. Itu sebenarnya karena gue udah telepon Teh Melody semalam guys. Ya. Semoga dengan adanya pertunjukan teater JKT48 sementara ini dapat memperkenalkan teater JKT48 ke masyarakat yang lebih luas dan juga tentunya untuk memberikan pengalaman yang seru bagi fans luar Jakarta yang belum pernah merasakan energi dari Fans Sumatera. JKT48. POV fans Sumatera. Mengenai detail, tanggal dan juga lokasinya kami akan umumkan lebih lanjut di website dan juga media sosial JKT48. Kami tunggu kehadiran kalian Robi semua. kesel. Coba pindah ke Batu Licin. Demikian pengumuman yang kami sampaikan hari No, udah kah? Terima kasih telah hadir. Tidak ada tour kah, guys? Personal Meet and Greet Festival Spring has come. Mohon dukungannya selalu. Tidak ada untuk tour, guys? JKT48. Saya Melody. Dan saya Shani. Kami pamit undur diri. Yeay. Oke. Ini dia guys. Berarti habis ini tanggapan gak sih guys? Habis ini tanggapan gak sih? Dengarkan
kami, Juriaku Simpati. Oh! Simpati Gravitasi. Oke, ke Gojek Iso. Let's go. Taiga, Fire, Cyber, Fiber, Diver, Fiber, Caca. Hey, Jinzo, Zeni, Yosai Kuzo. Taiga, Fire, Cyber, Fiber, Diver, Fiber, Caca. Walau sebenarnya dekat, tetapi terasa jauh. Kembali dalam istiwa batu di depan. Aku pun merasa malu untuk menyapa dirimu. Berapa kali cinta pun tidak terbiasa. Belok di tikungan di saat badan menjadi miring. Saat itu gerakan kita sama. Simpati gravitasi denganmu. Na 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 na. Yang pasti sekarang kita berdua Na 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 menjadi na satu. na. Simpati gravitasi denganmu. Meski kau tak sadar melangkahku, nantilah waktunya saat. Weh, Raka Gendut, anjing lu wota ya ternyata selama ini ya. Bangsat nih si Raka Gendut anjing. Ternyata wota anjing. Simpati gravitasi denganmu. Aku baru pala lu anjing. Tweet lu aja isinya retweet Ella semua anjing. Berdua menjadi satu. Na 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 na. Nanti dengan Na 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 na. kita akan berpikir tentang cinta. Emang wota tuh ada di mana-mana, guys. Mas, kalau misalnya ikut main game harus OFC. Nggak harus, ada penjualan buat general, tapi biasanya kuotanya udah habis buat OFC semua. Yeay. Habis ini tanggapan guys ya, habis ini tanggapan guys. Bersama kapten baru kita. Cie, kapten gak tuh? Nikmati aja waro-waro karir ini dulu guys. Oh iya itu gua guys, didain guys, sorry ya. Halo Zi. Halo Sasha. Cel, weh itu ke gua guys. Nah itu kan lihat mana ke bawah kan guys. Iya itu gua guys, tuh ke gua anjir. Itu ke gua guys. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih guys. Kita ngobrolin lagu perlu nggak sih guys? Lagu nggak perlu lah ya. Pak ya lagu oke lah. Lagu oke lah karena ada beberapa lagu yang cukup lagi-lagi cukup asing mungkin ya buat telinga para wota-wota new era guys. Jadi pilihan yang tepat membawakan lagu-lagu yang cukup jarang dibawain guys. Kayak apa Furage itu kan jarang dibawain ya. Terus juga ada yang pas refnya kalian baru tahu tadi tuh apa tadi Sakura Fukanokoro apa sih tadi pokoknya gitu lah ya. Kalau yang terakhir Juriaku Simpati itu gue suka sih lagu itu. Jadi kalau lagu ya udahlah ya. Nih tanggapan berdasarkan opini pribadi aja guys ya. Sebagai wota new era gitu guys. Oke, pengumuman pertama tadi apa guys? Pengumuman pertama guys. Oh, pengumuman pertama ini ya. Trainee ngebawain Pajama Drive yang akan dibawakan di bulan Mei ini. Tapi tanggal tidak ditentukan. Jadi ya udah itu tidak perlu tanggapan yang panjang lah. Itu tidak perlu tanggapan yang panjang. Intinya di bulan ini ditunggu aja guys. Nah, lalu yang kedua, tadi di live banyak yang nanya wakap menurut Bangkul penting nggak adanya seorang wakap. Nah ini menarik nih, karena ini sebenarnya kalau orang yang sering nonton live gua, which is kalian jarang nonton live gua guys. Kalian nonton live gua tuh biasanya ya 100 gitu guys ya, 70 ke 100 lah biasanya guys. Harusnya udah pada tahu guys. Nah tapi nggak apa-apa. Tapi karena ini edisi spesial, gua akan mencoba menjawab lagi ya menurut pendapat gua aja guys. Lalu yang kedua ada pengumuman tentang kapten baru, yang mana
kapten ini banyak yang nebak awalnya itu Gita gitu ya kan. Gita. Odds tertingginya itu ke Gita lah gitu ya kan. Karena orang ngerasa Gita mungkin karena dia gen 6, yaitu gen yang paling tertinggi kedua setelah gen 3 untuk saat ini. Sani jadi wakil jam. Oke, saya siap. Mention Sadness original oposisi. Nice. Nah, tapi sesuai tebakan gua, rasanya kurang afdol gitu guys. Ketika ada member yang secara umur, secara generasi dan ya intinya secara lebih lama di JKT-nya tuh masih ada gitu guys daripada Gita, yaitu Gen 3. Harusnya sebenarnya dari awal kalau memang by logic ya harusnya memang dari awal tuh udah ketebak Gracia memang. Karena apa? Karena kalau Fanny, jujur kalau gue pribadi gue lebih milih Fanny guys. Ya, gue pribadi gue lebih milih Fanny. Hanya saja Fanny kan sekarang juga tergabung dalam grup Quad Lips. Ya, yang mana dia base-nya itu di Thailand. Gue bilang ini bukan suatu hal yang pasti gitu ya. Bukan suatu hal yang pasti. Oh, karena ada yang lebih tua maka dia jadi kapten. Enggak gitu lah. Kita nggak bahas yang itu dulu lah. Cuma maksudnya itu makasih ya ganteng. Gita rawan grade kah? Enggak. Apa sih grade. Gue nggak ngebahas yang lalu lah. Karena sesungguhnya pertimbangan kapten ini ada di JOT gitu guys. Jadi memang kalau menurut gua, karena Fanny tidak mungkin, ya jatuhnya ke Gracia gitu guys. Secara logik standarnya lah, tanpa ada teori-teori yang lain gitu guys. Soalnya orang kan, mungkin orang-orang pada yang kayak seperti yang kalian bilang, si ini rawan grade gak sih bang, si itu rawan grade gak sih bang. Ya pada buktinya tetap aja jadi kapten kan. Perkara dia masih lama di JKT atau enggak tuh gak ada yang tahu gitu guys. Gak ada yang tahu kalau itu guys. Jadi sebenarnya tidak usah heran dulu kenapa bukan Gita ya. Kenapa bukan Gita? Karena masih ada kakak-kakak Gen 3, Fanny, Gracia masih ada gitu guys di JKT. Apalagi si Fanny sendiri juga pernah mention kalau dia bakal masih mau lebih lama di JKT guys. Jadi ya udah menurut gue sih udah layak-layak aja Gracia guys. Bukan berarti Gita nggak layak, cuman mungkin belum waktunya aja. Masalahnya tuh guys nggak ada jawaban pasti juga ya. Apakah jadi kapten ini maka dia lama di JKT? Enggak juga. Nggak tahu, bisa aja dia akhir tahun ngumumin graduate kan nggak ada yang tahu ya. Bisa aja itu guys terjadi. Jadi nggak ada yang tahu ya. Cuman untuk saat ini pilihan yang paling safe, paling aman ada di Gracia. Nah, lalu orang bingung. Wakapnya siapa? Nah ini kan yang pengen kalian tunggu dari tadi nih, wakap yang ditanya wakap gitu guys. Gue nggak tahu sebelum Jinan ada nggak sih wakap guys? Ini gue beneran nanya nih karena gue yang pertama dulu nggak terlalu ngikutin juga. Tapi subjectively secara sifat yang ditunjuknya selama ini lebih cocok Gita. Kenapa? Karena cool gitu, karena pendiam, karena terasa lebih bijaksana. Ya boleh-boleh aja sih kalau berpendapat begitu. Tapi pada faktanya gak ada kan sebelum Jinan kan. Tapi pada faktanya ya kalian gak bisa bilang Gracia gak pantas juga sih guys. Orang kayaknya pernah juga deh junior gitu, pernah kalau ngeliat Gracia atau kakak-kakak Gen 3 itu kayak mereka takut gitu. Tetap aja guys, power senior sama power orang yang udah lama di JKT itu tetap aja ngaruh menurut gua guys. Jadi untuk saat ini ya paling safe ya Gracia gitu. Oke, sebelum Jinan gak ada wakap kan? Itu dia guys. Itu dia maksud gua. Gak ada kan sebelum Jinan kan? Sebelum Jinan itu setahu gua gak ada yang namanya wakap guys. Dan menurut gua pribadi, wakap itu jabatan yang menurut gua gak terlalu penting. Jujur aja nih. Ini opini pribadi ya. Terserah sih kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Cuma buat gue pribadi, wakap itu adalah jabatan yang nggak terlalu penting lah jatuhnya. Karena jadi kapten di JKT ini, menurut gue ya, kalau kapten penting. Kenapa? Karena cukup kapten aja. Kenapa? Karena kapten ini dia dianggap
yang memimpin adik-adiknya ini tadi kan, atau seluruh member JKT48. Jadi kalau menurut gua cukup satu aja, dia menjadi perwakilan dari para member gitu guys. Dia melalui kapten inilah menjadi penyambung antara member dengan manajemen, ya kan? Jadi ya adanya sosok kapten ini selain dari menjadi sosok yang mewakili para member, dia juga menjadi sosok yang menjadi penyambung antara si JOT dengan si member ini tadi. Buat gua ya. Jadi cukup satu orang aja. Jadi cukup satu aja, nggak perlu lah wakil kapten, karena kan bukan kapten ini yang ngurus-ngurus kayak ngurus jadwal lah, enggak guys. Enggak, bukan kapten kok yang ngurus jadwal JKT mau kemana, yang nentuin member kesana kemari itu perform di sana kemari, itu bukan kapten guys. Itu nggak urusan kapten itu urusannya JOT kalau yang gitu guys. Jadi tidak, gua rasa maka dari itulah kenapa menurut gua wakil kapten itu tidak perlu, cukup kapten aja. Cukup kapten aja, karena dia menjadi perwakilan aja kan, ibaratnya oh ini dari JOT kan, kasih tahu ke member, terus bisa menjadi sosok kakak lah bagi para member. Mungkin Jinan percobaan JOT soalnya adanya wakaf karena dia nggak efektif, akhirnya nggak ada lagi mungkin lo ya. Ya benar, gue juga setuju itu. Mungkin coba dulu nih ada wakil kapten, kira-kira berfungsi nggak ya, efektif nggak ya dengan ada wakil kapten ini. Oh ternyata enggak, malah wakil kaptennya grade duluan daripada kaptennya gitu kan. Jadi what's the point gitu, ada gunanya wakil kapten. Setelah itu, setelah Jinan graduate, setelah wakil kapten ini graduate, apakah ada pengganti wakil kapten? Nggak ada. Cisani sendiri juga aman-aman aja kok. Jadi maka dari itu gue mempertimbangkan, menurut gue sih tidak perlu adanya wakil kapten. Wakil GM kayaknya lebih berguna dari wakaf karena tugasnya ada. Nah, lalu lanjut. Oke, berarti kan udah paham ya alasan gue kalau kenapa menurut gue kapten aja cukup dan tidak perlu adanya wakil kapten. Ya alasannya itu tadi guys, menurut gue tidak efektif, seperti jabatan yang diada-adakan aja. Ini menurutku aja ya, wakaf saat itu juga diadakan jaga-jaga seandainya kaptennya menusin untuk grade. Kan sudah diketahui juga kalau sebenarnya Sani mau grade tapi ditahan dan dijadiin kapten. Nah iya, tapi pada kenyataannya malah wakil kaptennya duluan yang graduate kan. Terus berikutnya pengumuman Shani diangkat jadi wakil GM teater. Yang pertama adalah gue senang banget Cisani masih berada di ruang lingkup JKT guys. Gue seneng banget. Artinya ya nggak tahu kenapa ya, emang orang-orang yang kayak yang gimana ya, yang seberpengaruh itu di JKT terus masih ada di ruang lingkup JKT, seneng aja sih gue kayak Cisani gitu kan. Kan salah satu yang berpengaruh lah. Daripada, karena susah banget guys nebak what's next-nya Cisani itu sulit banget guys. Kan kita sering ya di live itu ngobrol Cisani next-nya bakal ngapain sih. Jawaban gue dan kawan-kawan gak jauh-jauh dari cocoknya nikah sih sama orang kaya gitu ya kan. Karena bingung, nggak tahu mau ditebak kemana gitu. Tapi ternyata ada jalan memang guys, ada jalan, yaitu dijadiin wakil GM teater. Ini jabatan yang sebelumnya nggak ada, tapi jadi ada guys. Fansfar, thank you Fansfar. Makasih ya ganteng. Thank you Fansfar. Ini kan jabatan yang tidak ada sebelumnya guys, tapi diada-adain demi Cisani. Gua ngerasa di sini JOT kayak menghargai para legend gitu guys. Menghargai para legend. Karena dia legend, ya udah kamu masuk aja, ditarik nih kerja jadi JOT aja udah gitu kan. Feeling gua ya, jangan-jangan Time Melody mau naik jabatan nih guys. Jadi jabatan GM Theater pindahnya ke Shani gitu guys. Atau jangan-jangan Time Melody dia mau graduate digantiin sama Cisani gitu. Kan gak ada yang tahu guys, bisa aja kan. Itu bukan jabatan yang ditawarkan untuk semua orang sih harusnya ya. Gak mungkin dong setiap member yang graduate kalau iya guys, setiap member yang graduate ditawarin itu guys. Jadi wakil GM teater ke Asel, ke Cika gitu kan, enggak faktanya kan. Faktanya cuman si Shani gitu yang dijadiin wakil GM teater. Berarti ini kan memang diberi kesempatan, diberi ruang untuk menjadi JOT. Karena teater sementara ada di dua tempat yang berbeda, makanya butuh wakil GM. Itu juga masuk akal. Apalagi salah satu teaternya ada di Jogja kan.
Yang mana Cisani asalnya Jogja gak sih guys? Cisani asalnya Jogja kan? Nah berarti bisa lah Cisani megang 1 di Jogja. Jadi ya oke-oke aja sih buat gua. Mungkin JOT juga tahu Cisani ini kan member yang punya reputasi yang sangat bagus sekali gitu guys. Punya fanbase yang besar ya kan. Punya fanbase yang besar. Jadi di-keep dong. Di-keep dong. Bang, tanggapan tentang member trainee yang gak ada pengumumannya ke tim inti. Apa memang belum ada yang layak atau ditahan sampai Desember nanti bang? Ya berarti belum ada yang layak aja sih. Gak perlu buru-buru lah guys. Gak perlu buru-buru. Toh latihannya juga sama-sama kok. Latihannya juga sama-sama berat ya, sama-sama tiap hari juga. Ya sama aja itu guys. Bedanya yang satu masih magang, satu udah inti, udah gitu aja sih. Biar Aita kata sama Pak Jama gak kurang trainee-nya. Nah itu dia tuh, benar juga tuh. Masih heran gue sama Nubir Cigre jadi kapten. Apa yang Nubir iri ya mau karena Osi yang gak kepilih jadi kapten. Semua orang boleh bebas berpendapat sih. Tentu dengan opini yang masing-masing ya. Mungkin ya ada yang personal juga, ada yang dengan berbagai pertimbangan juga. Jadi ya bebas-bebas aja. Nggak ada guys keputusan itu yang menyenangkan semua orang guys. Namun kan keputusan harus diambil. Kalau menyenangkan semua orang itu nggak bisa guys. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang belum ada yang layak baru naik dulu aja. Trainee baru naik. Ada yang sampai 1 tahun lebih baru naik. Iya. 2 tahun gak sih? Memang guys trainee itu lama sebenarnya guys. Gajinya beda bangkul kalau member inti. Kamu JOT Haikal ya? Ya udah sih, kalau bukan itu permasalahannya berarti ya JOT boleh ngeliat ada yang berpotensi untuk dinaikkan jadi inti. Itu aja sih, simpel kan? Mungkin memang belum ada yang layak jadi inti, santai aja lah dulu. Gue juga kurang suka Bang Cigri jadi kapten karena sering blunder. Tapi menurut gue juga emang yang lebih lama di JKT harusnya yang jadi kapten karena pengalamannya pasti lebih banyak. Cigri pasti bakal belajar juga lah guys. Ini loh, mau Cigre ada blunder kayak dulu atau kapal lah, pasti dia akan udah belajar dari blunder dia yang dulu. Janganlah bawa-bawa yang sudah baru. Nah iya itu itu barusan gue bilang kan. Dia pasti bakal belajar lagi dari kesalahan-kesalahan yang dia dulu. Bisa jadi syaratnya dia perketat bangkul karena gara-gara kasus kemarin. Benar juga itu Thomas. Kali ini gue setuju sama kamu Thomas. Kalau kamu bisa menggunakan sedikit otak kamu aja Thomas, kamu bisa mengeluarkan statement yang hebat seperti itu Thomas. Benar banget Thomas. Ada baiknya trainee diperlama guys untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya kan. Apalagi akhir-akhir ini banyak kasus ya kan. 10% aja Thomas menggunakan otaknya guys. Dia bisa menggunakan potensi otak terbaiknya gitu guys. 10% aja guys. Ya jadi itu guys. Kalau menurut gue intinya yang pertama adalah gue senang banget Cisani masih berada di ruang lingkup JKT ya. Masih senang banget gue berada di ruang lingkup JKT. Dan gue melihat di sini JOT memberikan ruang buat Cisani untuk bisa berkarir juga setelah graduate dari JKT sebagai wakil GM. Artinya kan diberikan ruang ya, diberikan jabatan khusus ya buat Cisani ya. Jadi ya so far oke lah. Yang penting teman gue Delonix gak jadi grad kalau gitu guys, karena masih ada Cisani di belakang layar. Cuman minusnya adalah apakah setelah ini Cisani yang tidak pernah kena tubir sekarang akan nantinya diminta sama wota-wota di tag-tag, woi kapan setlist Ori? Siapkah kalian guys? Setelah ini guys. Terus kalau ada member blunder, woi lihat nih urus member lu. Gak bener nih @Shani Indira. Siapkah? Siapkah kita guys? Siapkah kita guys? Woi lihat nih member lu ketahuan gini @Shani Indira gitu. Ya sepertinya bakal ada yang begitu guys, karena wakil GM teater kan. Kalau tubir tag Melody bang, kalau kerja bagus tag Shani, anjing juga nih orang. Parah anjing. Tapi nanti aja sama-sama kita lihat lah ya kinerjanya ya. Sama-sama kita lihat aja nanti itu kinerjanya guys, gimana nanti Cisani ya. SSK itu bulan apa ya bang? Kalau apa nggak adanya tour ini karena mau SSK? SSK katanya di semester kedua tahun ini guys, artinya bulan 6 ke atas kan. Nah pengumuman ini juga tidak ada pengumuman tour. Menurut gua bener yang lu bilang itu Bim. Karena menurut gua
bentar lagi bakal ada Sosenkyo, jadi mungkin fokusnya dipersiapkan ke sana ya. Dan kalau misalnya ada lagi Summer Tour, ada lagi Summer Festival, habis itu bulan-bulan berikutnya ada lagi Sosenkyo. Sumpah menurut gue terlalu banyak event-event gedenya JKT anjir. Keteteran gak sih? Itu tour itu aja ngabisin berapa bulan guys? Sebulan ya? Menurut gue terlalu mepet dan sangat riskan sih kalau misalnya diadakan tour sementara mau ada Sosenkyo juga. Duit wota juga bakal habis guys, bener banget. Ya membernya juga kasihan sama duit wotanya juga udah habis gitu. Daya belinya habis nanti guys. Karena orang harusnya bakal all in di Sosenkyo gitu kan. Spend money-nya jadi kebanyakan kalau event banyak, jadi nggak bisa fokus ke SK. Iya bener banget. Jadi mungkin kalau menurut gua ya bagus difokuskan ke Sosenkyo biar supaya orang spend money-nya ke Sosenkyo gitu guys. Karena di Sosenkyo ini harusnya orang-orang pada all in gitu guys. Perputaran uangnya kenceng gak sih di Sosenkyo ini guys? Staffnya meninggal Mas Rob kalau begitu. Staffnya juga capek banget ini guys. Tapi kok lu bisa tahu kalau teater bakal di 2 kota itu? Bang, masih agak bingung. Perlu gue telepon. Lu nggak dukung original? Apa-apaan ya anjing lu nggak dukung original? Gini ya. Bukannya tidak dukung original guys. Nih sekalian gue menanggapi series original deh. Original itu bagus. Ya, bagus. Tapi pasti akan ada pro dan kontra. Termasuk yang baru Magic Hour ini. Banyak pro dan kontra, banyak yang bilang bagus, banyak juga yang nggak suka gitu kan. Ya namanya selera memang yang namanya selera memang berbeda-beda gitu ya kan. Tapi kalau misalnya setlist original ini, dia ini agak susah kalau misalnya kayak tidak sesempurna lagu-lagu dari 48 Group Jepang lah guys untuk lagu idolnya ya, ngerti gak sih? Kan kalau lagu 48 Group Jepang itu kan udah pasti lagu-lagu yang idol banget gitu guys. Sedangkan kalau yang original ini ada unsur-unsur yang kayak kalian bilang gitu guys, ada unsur-unsur K-popnya, ada unsur-unsur I-popnya. Beda-beda lah gitu. Tidak sepenuhnya yang kayak 48 Group Jepang gitu guys. Sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Makanya kalau gue bilang ya mungkin lebih bagus yang udah pasti-pasti aja. Jadi yang pasti-pasti aja gitu guys. Entah itu kayak lagu Sukinanda, Idol Nanka Janatara, apalagi guys. Ya yang gitulah pokoknya guys. Cuman yang Give Me Five, cuman yang bener-bener yang kayak wota itu suka semua gitu guys. Gue belum pernah dengar ada, ya mungkin ada ya, tapi at least sampai saat ini gue nggak pernah lihat ada orang yang nubir masalah lagu Give Me Five jelek gitu guys. Belum ada guys. Karena misalnya ya, ini kan misalnya nih, karena lu tahu nih JOT juga pasti tahu sih sebenarnya yang disukai para wota itu lagu-lagu yang mana aja. Ya udah ambil yang itu aja tanpa resiko gitu. Misalnya nih, lu kalau ada single Give Me Five ya, gue rasa itu chance buat orang nubir kecil banget lah. Makanya gue bilang lebih baik lagu Translate 48 Jepang, AKB khususnya, tapi yang udah pasti orang semua suka gitu guys. Mahal lah, biarlah mahal kalau memang bagus, why not? Kalau soal series original, ini ada teori-teori dongok juga sih guys. Teori-teori dongok juga nih guys. Teori-teori dongok kita adalah jangan-jangan sebenarnya series original itu sudah ada, sudah jadi, hanya saja tidak sesuai ekspektasi JOT gitu guys. Jadi kayak ditahan dulu supaya tidak dikeluarkan. Kan bisa aja ya. Kita kan selama ini nebak jangan-jangan series original itu memang belum dibuat. Kalau menurut gua justru kebalikannya. Jangan-jangan setlistnya udah jadi, cuma memang tidak dikeluarkan aja. Karena JOT tahu nih kalau dikeluarkan pasti bakal kena tubir gitu. Jadi itu ada teori yang begitu juga guys. Teori baru guys. Ada baiknya tidak diumumkan dari awal sih. Kalau tidak diumumkan itu dari awal, tidak akan ada tuh pembicaraan soal setlist original sampai hari ini guys. Tidak ada yang tahu tuh soal kapan setlist original tuh, nggak ada tuh guys. Sebaiknya memang tidak diumumkan dari awal. Bagus diumumkan kalau udah jadi. Makanya dari situ guys, apa jangan-jangan sebenarnya udah jadi makanya diumumkan. Tapi setelah melihat Flying High, respon dari Flying High nggak jadilah gitu. Gimana ya, bikin setlist itu pasti tidak mudah guys. Tidak mudah lah pasti. Karena kan menurut gua setlist itu kayak ada ceritanya gitu loh. Setiap setlist itu ada ceritanya gitu kan.
Jadi tidak gampang lah. Ya lagu, koreo dan lain-lain. Betul nggak mungkin diomongkan kalau belum siap bang, terlalu beresiko. Iya kan? Nah maka dari itu bang Doni, makanya gue bilang setelah gue pikir-pikir kenapa Teh Melody berani ngumumin, apa jangan-jangan sebenarnya setlist original itu sebenarnya udah ada, cuman melalui berbagai pertimbangan kayaknya mereka lebih memilih untuk tidak merilis dulu, atau masih disempurnakan ini, masih dirombak-rombak lagi nih. Karena setelah melihat, Flying High kok kayak gini responnya gitu ya kan, diganti dulu nih. Diganti dulu nih, ya kan. Lu wota prediksi, nggak prediksi sih, teori aja sih. Kalau prediksi itu Brianjet 2K itu. Kalau kita kan teori-teori goblok aja guys ya. Waktu ngumumin setlist sore nyebut waktu nggak sih, kapan rilisnya, kayak tahun berapa? Ada, tahun 2023. Tahun 2023. Makanya udah lewat batasnya guys. Cuman kalau buat gue pribadi ya gue sendiri tidak berharap. Lagian mending ambil yang udah jelas-jelas. Gue udah selalu bilang mending ambil yang jelas-jelas. Ambil tuh setlist reset tim K-nya AKB tuh. AKB tim K, lu ambil setlist reset tuh. Gue pengen lihat ada nyanyi uho ya. Ada orang yang nyanyi Kanojo Ninare Masuka, ada yang nyanyi reset, Teifuku Resistance dan lain-lain gitu guys. Pasti pecah banget itu guys. Jadi ya itulah, tidak usah ditunggu lah ya. Tapi member New Era gak yakin sih bawain reset. Bawain na 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 na